Mungkin ini Pak, kalau melihat dari tim pengajarnya, saya sangat angkat topi Pak. Wah, terima Karena kasih. emang berasal dari, jadi apa? Saya bilang, ini dosennya dari mana? Ternyata ITS asli Pak, Iya. dosennya. Iya. Ijazah juga asli Pak. ITS. Halo, nama saya Andi Budiman. Saya adalah founder dari IDS. Hari ini saya bersama dengan Pak Alkama. Pagi Pak. Pagi Pak. Thank you sudah datang support kita. Siap. Kalau boleh kenalan sedikit dengan Pak Alkama. Ya. Cerita dari pengalaman pendidikan atau pekerjaan dulu sebelumnya supaya punya konteks kita hari ini mau ngobrol-ngobrol. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Andi Budiman. Saya merasa terhormat bisa diundang dalam perbincangan ini. Nama saya Alkama Sabil. Saya sudah menyelesaikan juga ya S2 di IDS bekerjasama dengan ITS. Sebelumnya saya 23 tahun Pak di BUMN, khususnya bergerak di bidang perbankan. Kemudian saya memberikan challenge baru untuk mendevelop satu core system di bidang edukasi Pak. Jadi end to end. Mulai dari pertama bagaimana saya menggather user requirement, kemudian mendevelop implementasi, mengevaluasi sampai kepada IT servicesnya. Jadi mensupport berkesinambungannya sistem yang kami bangun. Nah, berangkat dari situ saya merasa ter-challenge, kemudian saya mencoba mendirikan satu startup baru yang memang ini merupakan hal baru bagi saya Pak. Karena ini kan merubah paradigma yang berawal dari korporasi menuju kepada entrepreneur. Nah, di sini saya membutuhkan satu update ilmu baru terkait dengan bagaimana saya memanage dan memaintain perusahaan baru ini Pak. Dulu S1-nya apa Pak? Saya teknologi informasi Pak. Waktu di perbankan juga menangani IT? Iya, benar. Selama 23 tahun? Selama 23 tahun itu. Itu apa, core system atau aplikasi dan macam-macam? Bermula dari berangkat merger, pasti membutuhkan sistem baru Pak. Kemudian saya terlibat di pengembangan core system, khususnya di modul-modul transaction. Kemudian setelah selesai, saya kemudian dimutasi di IT operation. Nah, itu menyangkut dengan maintenance dan bagaimana menjaga agar sistem selalu sustain, selalu berjalan dengan stabil Pak. Jadi waktu mendirikan satu PT baru atau company startup baru ini, tantangan apa sih Pak yang dihadapi? Ya, pasti yang dulunya memang dulunya kita selalu berkomunikasi langsung dan mereport kepada manajemen. Sekarang saya yang direport Pak. Karena dengan dan di situ saya sangat dituntut untuk selalu berinovasi, menyusun strategi bagaimana agar perusahaan ini bisa selalu eksis, khususnya untuk mencari hal-hal yang baru terkait dengan teknologi Pak. So mungkin kalau dari situ kenapa kok tiba-tiba terpikir untuk melakukan studi lanjut Pak? Nah itu karena yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan hal baru dan new experience bagi saya Pak. Saya tentu berangkat dari pengalaman yang minim sekali, khususnya untuk bagaimana memimpin satu perusahaan. Karena di situ bukan hanya dituntut capability tapi juga manajerial, khususnya dan ini sangat berkaitan dengan inovasi, khususnya teknologi. Kemudian saya mencari-cari Pak, ini ada nggak kira-kira satu institusi yang memiliki kurikulum dan program yang baik untuk mendukung apa yang saya butuhkan. Dan sudah barang tentu bukan berasal dari institusi yang atau sekolah yang belum memiliki satu penilaian atau peringkat yang kurang gitu. Tentu saya mencari universitas yang established dan sudah proven Pak. Khususnya di bidang teknologi. Thank you. So kalau sekarang bisnisnya di bidang
startupnya sudah membuat apa aja Pak? Aplikasinya dan klien-kliennya siapa aja Pak? Jadi saat ini memang domain kita itu di bidang edukasi Pak. Edukasi. Kami membuat self development untuk membuat fitur mulai dari admission, kemudian akademik, learning management system, serta ada personality dan personality dan inventory Pak. Khususnya yang berkaitan dengan library yang ada di kampus-kampus. Nah, kemudian kita juga mencoba berinovasi untuk membuat satu apps Pak. Apps ini untuk mensupport bisnis, khususnya ini merupakan inovasi terbaru kami Pak untuk melayani jual beli mobil bekas secara transparan karena kita dan semuanya digital Pak. Kita tidak ada intervensi human di situ. Seluruh data kendaraan yang coba kita buat itu terkoneksi langsung dengan API dengan unit-unit atau bagian-bagian yang akuntabel seperti data-data yang ada di kepolisian, kemudian data-data yang ada di data-data kendaraan, perawatan maintenance mobil dan lain sebagainya. Jadi ini kita coba membuat satu inovasi untuk sebagai solusi dalam bisnis jual beli mobil bekas Pak. Wow, gitu. Yang sudah punya, kalau yang edukasi tadi klien-kliennya siapa aja Pak? Kalau boleh sementara ini memang kami Universitas Islam Internasional Indonesia, salah satu sekolah yang ada di Cimanggis Depok Pak. Itu under Kementerian Agama Pak. Nah itu kita coba buat dan kemudian ada juga beberapa sekolah-sekolah Islam terpadu yang sudah kami coba yang sudah coba kami support. Selebihnya memang itu untuk di bidang teknologi yang terkait dengan IT services. Thank you Pak. Mungkin saya sekarang gali lebih jauh. Iya Pak. Kok bisa ketemu dengan program kerjasama IDS dengan ITS ini gimana ceritanya Pak? Nah itu Pak, jadi memang saya dalam rangka hunting itu Pak, ini saya butuh banget nih. Saya butuh banget, yaitu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, karena kalau bukan dari universitas yang established atau maupun yang sudah proven dari sisi teknologi, nah ini bisa otodidak gitu kan Pak. Dan di situ karena memang latar belakangnya saya butuh tim pengajar yang memang berasal dari akademik maupun praktisi yang sudah mumpuni Pak. Nah ini saya cari, muncul Pak di Facebook Pak. That's good. Pas ya. Saya bilang, apa nih, coba buka. Karena memang di situ emang fakultas sesuai Pak. Startup, support bisnis dan teknologi sesuai dengan domain saya. Nah kemudian saat muncul di media sosial saya itu, saya coba menggali. Saya coba visit ke websitenya IDS dan di situ bergerak sama ITS. Ya kita sudah tahu ITS yang sudah sangat proven dan menurut saya untuk bidang teknologi masih one of the best ya. Iya, one of the best lah di Indonesia. Kemudian saya juga melihat bahwa ternyata setelah saya masuk pun itu tidak gampang Pak. Mereka melalui proses screening yang benar-benar sangat ini ya. Dan ya maksudnya kalau misalnya saya ini yang penting saya dapat ijazah gitu. Bukan di sini tempatnya Pak. Di sini benar-benar kita diajarin oleh praktisi-praktisi dan akademisi yang sudah benar-benar memiliki pengalaman dan ilmu yang cukup banyak yang sebelumnya saya tidak pernah tahu. Gitu ya. Contohnya Pak, ilmu apa yang didapetin Pak? Yang paling ini waktu itu diajar oleh Profesor Dr. Pak Sandi ya. Pak Sandi. Jadi mengenai bagaimana kita melegalkan produk kita Pak. Ya, di situ kita diajarin bagaimana kita membuat satu brand, kemudian itu dilegalkan. Bagaimana kita lihat dari sisi law-nya. Kemudian bagaimana kita mendaftarkan di Haki yang ada di Indonesia sebagai persyaratan bahwa memang brand kita itu sudah menjadi milik kita dan sudah tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Dan yang kedua, ini yang sangat penting Pak, yang menurut saya sudah dijalankan tapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita lakukan, yaitu terkait dengan design thinking. Design thinking ini mendriving kita bagaimana kita memulai satu produk, membangun satu bisnis
mulai dari pertama bagaimana kita ideation sampai ke tes, ini terstruktur Pak. Dan bukan hanya satu siklus, tapi kita sangat memungkinkan kita melakukan iterasi secara terus-menerus. Ya. Dan itu sangat dibutuhkan di teknologi. Gitu ya? Sekarang Pak, kalau kita di bidang teknologi, apalagi software ya, kita tidak migrasi untuk melakukan digitalisasi yang merupakan salah satu siklus dari iterasi di bidang teknologi. Saya rasa user kita akan lari. Dan ini sangat dibutuhkan. Jadi bukan hanya dari user langsung jadi produk, tetapi user ke produk, tapi di iterate taruh user lagi beberapa kali gitu ya. Dan semuanya harus berimpact kepada user centric. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa Pak, tidak bisa. Dan itu harus kita melakukan observasi secara terus-menerus, iterasi begitu terus-menerus sehingga produk kita diterima di pasaran. Oke. Jadi tadi mulai dari proses Haki, belajar tentang design thinking, mungkin ada lagi yang Pak pengalaman? Yang paling penting sekarang dengan marak-maraknya yang terkait dengan cyber security Pak. Kita tahu bahwa teknologi ini memang di situ ada kemudahan, di situ ada service, tapi kita tidak bisa mengindahkan apa yang namanya dengan keamanan data, security data. Nah, sehingga ini mungkin menjadi hal yang menjadi concern kita juga. Bukan hanya kita berfokus terhadap bagaimana memberikan satu layanan, satu apps yang menjadi solusi, tapi kita juga harus menjaga data. Kita harus menjaga seluruh informasi terhadap user khususnya, terhadap user kita khususnya, agar mereka merasa nyaman bahwa saya menggunakan aplikasi ini, saya menggunakan jasa Bapak untuk mengembangkan aplikasi, tapi tidak memperhatikan bagaimana data kita itu aman di dalam aplikasi yang kita gunakan. Gitu ya. Tadi kan banyak pelajaran yang ada design thinking, ada cyber security, ada macam-macam lagi. Mungkin selain itu teman-teman satu kelas ini apa sih yang bisa didapatkan dengan network satu kelas? Nah itu Pak, karena jadi memang mereka sesama mahasiswa ini itu mungkin memiliki motivasi yang sama. Mereka berangkat dari profesional dan praktisi-praktisi yang mungkin existing sudah menjalani aktivitas di bidang usaha. Nah ini saya mendapatkan jaringan yang bagus Pak. Bahkan saya semenjak kuliah itu saya sudah menggather dua opportunity dan closing Pak. Berasal dari mahasiswa. Jadi saya membuat satu produk, kemudian dia itu memang bergerak di bidang program. Ayo kita kerjasama. Jadi sebenarnya di sini kita bukan hanya gather knowledge-nya, tapi jaringan yang ada. Karena dengan mungkin fakultas yang mungkin sebagai pionir ya. Gitu ya. Ya pionir dalam hal mensupport bisnis baru. Entrepreneur dan juga yang berbasis teknologi. Nah, hal-hal inilah yang saya anggap ini saya bilang ini merupakan tempat yang cocok ya. Kita belajar sambil mencari rezeki. Oke. Gitu. Jadi program kita awalnya kita mulai dengan nama S2 Startup Teknologi. Tapi sekarang dengan pertumbuhan dan kebutuhan kita rebranding menjadi S2 Inovasi Bisnis. So, moga-moga dengan apa yang kita sampaikan tadi, mungkin Pak Al ada masukan atau ada pesan buat mahasiswa kita yang ke depan. Ya, silakan. Baik, mungkin ini Pak, kalau melihat dari tim pengajarnya, saya sangat angkat topi Pak. Terima kasih. Karena emang berasal dari, saya ini dosennya dari mana? Ternyata ITS asli Pak, dosennya. Ijazah juga asli Pak, ITS. Yang kedua adalah, kalaupun ada seminar, itu benar-benar berasal dari praktisi-praktisi yang memang existing, sudah proven Pak. Membuktikan bahwa mereka membangun startup dari nol sampai sukses saat ini. Nah, itu saya sangat, kalau lihat dari ilmu yang didapatkan, memang berasal bukan dari pengajar yang bukan hanya bisa memiliki ilmu sendiri, tapi bisa mendeliver ilmunya dengan baik. Saya terupdate banget dengan ilmunya. Kemudian dari kurikulumnya, memang ada beberapa masukan sedikit Pak, mungkin terkait dengan adanya satu kurikulum yang berkaitan dengan problem solving. Nah ini kita bukan hanya berinovasi dari sisi produk, berinovasi dari sisi implementasi, kemudian testing dan prototype, tapi juga kreatif dalam memberikan
problem solving. Nah ini mungkin kalau bisa SKS-nya ditambah gitu. Tambahin ya? Ya tambahin Pak. Siap. Karena itu sangat bermanfaat dan saya walaupun memang belum ada, saya coba mengcombine Pak antara ilmu yang sudah didapat dengan problem solving apa yang perlu di-create di tempat saya. Gitu ya? Iya Pak. Thank you. So, terakhir, benefit apa sih Pak kalau dari program ini yang paling besar buat Pak Al? Baik dari personal, bisnis, akademik, silakan. Benefit yang paling ini Pak. Ya, mungkin sudah saya sampaikan bahwa terkadang kita melakukan sesuatu itu based on asumsi Pak. Gitu ya? Iya. Dan di sini kita tidak ada yang namanya asumsi dalam berbisnis. Bahkan gini Pak, saya memilih produk. Ya. Saya harus membuat produk donat yang original atau yang coklat, itu yang mana misalnya? Atau saya membuat, saya punya passion, saya bisa nih berbisnis bengkel, berbisnis showroom mobil. Ya. Itu kan asumsi Pak. Wah ini saya kayaknya lokasinya bagus, ini bagus. Tapi di sini Pak, berdasarkan ilmu kuantitas dan kualitatif, kita bukan hanya berasumsi Pak, tapi dengan perhitungan angka, dengan perhitungan yang pasti, kita bisa di-gather menuju ke bisnis yang sesuai dengan gitu ya? yang harus kita jalankan. Jadi gitu, ilmu startupnya kepake, ilmu inovasinya kepake. Thank you Pak. So, semoga sukses Pak bisnisnya. Terima kasih dukungannya. Siap. Yang terakhir buat teman-teman yang kepengen belajar di S2, yang punya bisnis seperti Pak Al atau sedang membangun karir di BUMN, di corporate, kepengen punya bisnis tambahan, siap-siap silakan bergabung dengan S2 Inovasi Bisnis di program yang dibuat oleh ITS bersama dengan IDS. Bravo IDS. Thank you.